Seperti yang dijelaskan oleh Yudik Priyanto bahwa kita pada umumnya meninggalkan hal-hal yang sepele. Namun hal itulah yang kadang membuat kita mendapatkan rejeki. Tutur pengusaha benih belut, ikan sidat, dan cacing yang berhasil. Sebagaimana iklim dan tanah yang sama di Jawa Tengah ini, Didik mengajak masyarakat Sragen untuk membudidayakan ikan sidat yang terkenal mempunyai banyak protein serta menjanjikan sebagai tambahan dari penghasilan pokok kita. Cacing dan ikan sidat mudah dibudidayakan asal dengan cara-cara yang benar, papar Yudi Aprianto. Masih dalam rangka Jambore UMKM ini tidak lupa Yudik mengajarkan banyak sekali karakter yang mau kita budidayakan atau cara yang jitu membudidayakan sidat maupun cacing. Itu harapannya, jangan jadi pembantu di luar negeri, tapi bagaimana kita membangun ekonomi di negeri sendiri. Kita punya potensi pasar sekitar 250 juta dan semuanya itu perlu makan. Itu di Jawa lebih dari 100 juta saya yakin, hampir 150 juta itu ada di Jawa dan semuanya perlu makan. Lahan pertanian, peternakan, dan perikanan di Jawa semakin hari itu semakin berkurang untuk dibangun beton, dibangun perumahan, dibangun gedung. Jadi lahan-lahan untuk 3 komponen tadi, baik pertanian, perikanan, peternakan, ini terus berkurang. Nah, bagaimana kita mensikapi ini? Apalagi mulai 1 Januari tahun 2015, MEA, Masyarakat Ekonomi Asia, itu sudah berlaku. Barang-barang dari Asia Tenggara, Asia itu bisa masuk ke Indonesia bebas. Nah, bagaimana kita harus menyiapkan diri mengimbangi banjirnya produk-produk dari luar negeri. Jadi masyarakat harus kreatif untuk membangun ekonomi dan harus kreatif untuk meningkatkan hasil baik pertaniannya, baik budidayanya maupun baik hasil dari peternakannya. Kalau luasannya semakin hari semakin berkurang, dengan intensifikasi yang teknologi yang lebih bagus, insya Allah itu bisa dicapai. Terus kalau untuk budidaya di Wonosobo, saya beri gambaran, kita mengembangkan budidaya belut sidat itu sudah mengembang. Pembinaannya kita bukan hanya di Wonosobo, melainkan seluruh Jawa Tengah. Dan saya berharap nanti teman-teman yang muda-muda ini dari Sragen bisa membentuk kelompok-kelompok pembudidaya sidat, karena sidat ini didukung langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Saya pernah berkesempatan untuk memberikan presentasi tentang sidat, yaitu ada respon aplaus luar biasa dari Bapak Gubernur, yaitu untuk pengembangan di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah memiliki segmentasi benih. Jadi ada benih di pesisir selatan itu yang luar biasa setiap tahunnya yang bisa diambil dan dia harus dibudidayakan kepada masyarakat. Kenapa kok harus dibudidayakan kepada masyarakat? Karena melalui Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2012, sidat sampai ukuran 150 gram dilarang diekspor. Jadi penangkapan benih dari laut itu harus dibudidayakan oleh masyarakat. Setelah mencapai berat lebih dari 150 gram baru boleh diekspor. Nah, target pemasaran sidat itu ke Jepang yang utama, dan kebutuhan pasar Jepang itu sekitar 37.000 ton per tahun. Jadi itu mulai mempunyai segmentasi pasar. Dan di Indonesia, terutama di Jawa, untuk kuliner sidat belum banyak, kuliner belut juga belum banyak. Sedangkan komoditas perlu dibudidayakan, perlu dikembangkan ke masyarakat. Bisa Anda jelaskan ya keberadaan Anda di acara ini dalam Jambore UMKM Sragen 2015 ini? Ya, saya hanya di sini diundang hanya untuk memotivasi teman-teman di Sragen bagaimana membangun ekonomi yang kreatif, yang terintegrasi antara peternakan,
perikanan dan pertanian menjadi kekuatan ekonomi di Sragen ini. Pertanian, perikanan, dan peternakan. Kenapa 3 item ini, 3 bidang ini? Ya karena 3 bidang ini sudah ada di masyarakat. Tinggal bagaimana kita membina, bagaimana ini mensinkronkan satu dengan satunya. Kebanyakan di masyarakat itu berdiri sendiri-sendiri. Pertanian berdiri sendiri, peternakan berdiri sendiri, perikanan berdiri sendiri. Bagaimana ini bisa terintegrasi? Limbah dari pertanian bagaimana bisa dimanfaatkan oleh peternakan? Hasil dari kotoran dari peternakan, mungkin dari sapi, itu bagaimana bisa dimanfaatkan untuk budidaya cacing dan manfaat ke perikanan. Seperti itu pembinaannya. Oke. Mengintegrasi 3 bidang ya Pak ya? Ya. Oke. Ya, tapi masalahnya saat ini adalah anak muda itu banyak yang tidak melirik bidang-bidang seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Tapi barangkali lebih kepada bidang-bidang yang lain begitu. Bagaimana ini tanggapan Pak Yudi? Tadi sudah saya sampaikan, jadi yang mau di bidang produksi kita support di bidang produksi. Yang di bidang pengolahan atau pemasaran kita support di bidang pengolahan. Karena anak muda itu senangnya megang HP. Bagaimana mereka terbiasa dengan bisnis online. Produk yang dihasilkan teman-teman yang kreatif, mereka yang memasarkan. Juga kita akan menumbuhkan anak-anak muda ini ke pertanian modern. Pertanian modern itu mereka tidak perlu harus kotor-kotor dengan lumpur, terus nanam cabai harus tangannya kotor. Bagaimana mereka bertanam cabai, bertanam tomat, bertanam padi pun kakinya nggak akan kotor oleh lumpur. Itu, bahkan menanam cabai nggak perlu harus nyirami 1000 batang cabai. Cukup buka keran, sudah tersirami semua. Jadi dipadukan antara pertanian lokal dengan teknologi. Seperti itu. Baik Pak Yudi, bagaimana ini menumbuhkan jiwa-jiwa muda kreatif di Sragen ini melalui Jambore ini? Memang harus perlu support dan dukungan para senior-senior atau orang yang berpengalaman di bidangnya. Karena belum tentu dinas atau yang terkait itu memahami karakter dari anak muda. Maka seperti mungkin trainer atau teman-teman yang sudah bergelut di bidang pertanian, perikanan, peternakan, ini bisa mensupport anak muda untuk kreatif. Itu tujuannya. Jadi membentuk komunitas. Komunitas itu diajak berpikir kreatif, bertindak kreatif, dan pemasaran secara kreatif. Tadi, tidak menunggu pasar, tapi menciptakan pasar. Yang terakhir, pesan untuk pemirsa TA TV, khususnya anak-anak muda, agar tertarik pada bidang kreatif dari 3 bidang ini, pertanian, peternakan, juga perikanan. Mari generasi muda, kita harus bisa mengembangkan ekonomi kreatif, baik itu peternakan, perikanan, dan pertanian secara modern dengan teknologi. Maju pertanian Indonesia. Ini adalah Jambore UMKM yang pertama kali digelar HIPMI Sragen. Tanggapannya untuk Jambore ini apa? Ya, saya sangat berapresiasi terhadap kegiatan Jambore ini, terhadap HIPMI yang mungkin pertama kali di Kabupaten Sragen diselenggarakan Jambore UMKM ini. Artinya saya secara pribadi, secara personal, saya merasa saya tidak rugi membentuk HIPMI ini, karena sebelumnya HIPMI kan saya mengetuai. Kemudian saya membentuk ini, kemudian saya serahkan kepada Mas Budi Yono dan kawan-kawan. Akhirnya kegiatan HIPMI ini lebih maju, lebih agresif lah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena mungkin kalau sebelum-sebelumnya ada 2 kegiatan, kalau saya fokus di politik, kalau HIPMI sekarang fokus di dalam dunia usaha. Saya kira gitu. Oke, baik. Nah, tadi saya juga sempat berbincang bersama pelaku-pelaku usaha yang ikut serta dalam Jambore ini, yang ikut serta di pameran Jambore ini juga. Mereka banyak yang masih terkendala terkait dengan satu permodalan, yang kedua pemasaran. Dari Pak Bambang bagaimana untuk menanggapi hal ini? Ya, ini kan terobosan yang harus dilakukan oleh HIPMI terhadap UMKM ini. Karena pada dasarnya masyarakat ini banyak yang bisa membuat produk. Yang kesulitan adalah bagaimana memasarkan produk itu. Jadi ini tugas HIPMI. Kita memberikan pelatihan kepada semua produsen yang ada di Kabupaten Sragen ini untuk berlatih untuk memasarkan produk di
secara menyeluruh sehingga mereka menjadi pengusaha yang sukses. Ya, support dari DPRD untuk melahirkan entrepreneur muda Sragen yang kreatif. Ya, kita memberikan apresiasi dengan dalam bentuk penganggaran seperti acara-acara Jambore ini akan kita bantu di dalam dinas UMKM sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik dan pemerintah ikut andil di dalam penyelenggaraan ini. Terima kasih Pak Bambang. Demikian Mitra Tia TV bersama Ketua DPRD Sragen Bapak Bambang. Sama ketemu di sela-sela acara Jambore UMKM Sragen tahun 2015.